エターナルソード X。 ほう、片手剣のみで防ぐとはな。どうだ小僧、これが本当の戦闘だ。フェニックス・スラスト。 Hai halo, para penonton setia FJ Kun. Masih bersama Minchan di sini. Kali ini Minchan bakal bahas anime isekai yang seru abis, menceritakan tentang Seiya, pemuda Jepang biasa aja yang dipanggil seorang dewi buat nyelamatin dunia dari serbuan Raja Iblis. Ternyata Seiya ini bukan pemuda sembarangan. Dalam waktu beberapa hari dia udah overpower parah banget. Dia bahkan bisa ngalahin dewa-dewi yang ngelatih dirinya. Selain itu, Seiya juga kudu bertarung melawan banyak iblis di perjalanannya. Dan ternyata ada pengungkapan mengejutkan mengenai masa lalu Seiya yang juga berhubungan dengan peristiwa kelam ketika Raja Iblis menguasai sebuah dunia. Wah, udah penasaran banget kan sama kelanjutan ceritanya? Ya udah, jangan lama-lama, nanti diambil orang. Yuk, ini dia alur cerita Shinchou Yusa full episode. Ichikiwir! ようこそ身の程知らずのバカ野郎。Di alam dewa-dewi, Ristarte sang dewi penyembuhan diberi tugas untuk mengatasi kekacauan yang terjadi di dunia Gaya Brande. Misi itu adalah misi rank S yang super sulit, tetapi karena reputasi Ristarte atau biasa disebut Rista, maka dewi itu dipilih untuk mengatasi tugas. Rista sendiri sudah sering mengatasi masalah dari berbagai dunia manusia. Dia selalu memanggil pahlawan terhebat dari Jepang untuk menjalankan tugas, dan meski begitu, saat diberitahu bahwa dia akan mengurus permasalahan di Gaya Brande, dewi itu mulai cemas. Dunia itu sedang diambang kehancuran karena Raja Iblis menyerang. Rista pun mencari-cari kandidat pahlawan yang harus dia panggil, dan ada banyak banget berkas terkait pahlawan yang sudah ada di mejanya. Sebagian besar nggak ada yang menarik, sehingga Rista bingung harus pilih yang mana. Karena kesal, dewi itu ambruk ke lantai, dan saat itu juga ada satu berkas mengenai pemuda bernama Ryujin Seiya. Pas dilihat, ternyata skill Seiya super duper makjos. Jarang banget loh ada orang seperti Seiya yang punya kekuatan overpower. Rista pun memutuskan untuk memanggil Seiya dari bumi untuk ke alam dewi. Rista lalu memulai ritual pemanggilan, dan pas sudah kelar menggambar lingkaran sihir di lantai, dewi itu memunculkan Seiya yang dipanggil dari bumi. Kitare! Ryuguin Seiya! 女神リスタルテの名において、今ここに勇者を召喚する。やだ、かっこいい。180センチを超える高身長。 Pas lihat Seiya punya badan ganteng dan juga wow, body yang oke, Rista pun langsung kelepek-kelepek. Rista segera menjelaskan bahwa Seiya udah dipanggil dari bumi ke alam dewi. Dia ditugaskan untuk menyelamatkan dunia Gaya Brande dari kehancuran. Ternyata Seiya tuh sifatnya dingin banget. Dia malah nanya ngapain harus dia yang ngurusin dan bukannya para dewi. Rista bilang kalau dewa-dewi menciptakan banyak banget dunia dan masalah manusia harus diatasi oleh manusia. Karena itulah pas ada kerusuhan di sebuah dunia, para dewa dan dewi sering mengirimkan para pahlawan manusia dari dunia lain untuk ngatasin konflik itu. Rista minta Seiya mengucapkan status biar bisa lihat status sekaligus skill-skill Seiya. Tapi Seiya malah nyebut properti dan sebuah hologram muncul di depannya. Rista sebel karena permintaannya nggak dituruti, dan dia pun memaksa Seiya menyebut status, dan karena Dewi itu cerewet, maka Seiya mau nggak mau nyebut status. Rista kagum dengan semua skill yang dimiliki Seiya meski cowok itu masih level 1. Karenanya, Rista yakin kalau Seiya pasti bisa ngalahin Raja Iblis di dunia Gaya Brande. Seiya bertanya apa yang akan terjadi jika dia innalillahi di dunia lain. Rista bilang kalau Seiya bakal hilang dari dunia itu dan balik ke bumi. Rista membuka portal buat pergi ke Gaya Brande, tapi Seiya bilang nggak mau dan pergi meninggalkan Rista. Untuk pertama kalinya, Rista heran karena ada orang yang nggak mau langsung melihat dunia baru. Dia pun buntutin Seiya dan membujuknya buat mau pergi ke Gaya Brande.
Karena terus direcoki, saya minta satu syarat. Dia membuka kaosnya dan Rista langsung membayangkan mereka bakal mantap-mantap. Tapi ternyata saya malah push up. Dia bilang minimal harus mempersiapkan dirinya sendiri untuk berhati-hati. Saat itu juga Rista sadar nggak ngecek hal paling penting pada berkas para calon pahlawan, yaitu soal kepribadian. せめて入念な準備はさせてもらう。俺が納得するまでだ。なんなのこの勇者。その時、私はようやく気づいた。 Rista kemudian pergi meninggalkan ruangan itu dan menemui dewi lain yang bernama Arya. Rista curhat soal kepribadian Seiya yang super nyebelin. Saat itu, Arya memberikan wejangan-wejangan ala Besti. Setelah diberi ceramah, Rista bergegas kembali ke ruangan dan lihat Seiya yang lagi sit up. Rista salfok sama body kekar Seiya yang super ajib. Dan setelahnya, Rista nawarin Seiya onigiri yang udah dia buat. Rista juga menyulap ruangan itu menjadi kamar yang sangat proper untuk ditinggali. Rista bilang kalau push up, sit up, dan olahraga semacamnya gak bakal ningkatin status secara drastis. Karena Seiya bodoh amat, Rista pun ngacir pergi dari ruangan itu. Setiap hari, Rista naruh makanan di depan ruangan Seiya berada. Beberapa hari berlalu, dan Seiya belum juga ada kabar, sampai pas udah lama banget, akhirnya Rista ketemu lagi sama Seiya. Nggak taunya, Seiya udah naik level sampai ke 15. Cuma pakai latihan biasa, Seiya bisa naik level secepat itu. Setelah siap-siap, Rista pun membuka pintu menuju dunia Gaya Brande. Mereka pergi dulu ke kota Edona buat beli perlengkapan, dan di kota itu Seiya minta dibeliin zira super keren, ramuan ajaib, dan masih banyak lagi. Pas jalan-jalan di luar kota, mereka ketemu monster slime yang gak ada bahaya-bahayanya. Tapi Seiya menyerangnya dengan sekuat tenaga sambil berteriak, "Bankai!" Rista pun protes, "Salah anime woi!" Seiya nggak peduli dan menghajar terus monster slime itu. Rista bilang nggak perlu menghajar slime itu berlebihan, karena pasti slime tadi udah modar di serangan pertama. Tapi Seiya nggak mau meremehkan musuh. Meski lawan kelihatan lemah, tapi dia harus mastiin kalau musuhnya benar-benar udah innalillahi. Setelah digebuk pedang, diobong api, disambar geledek, dan dihajar jurus-jurus lainnya, akhirnya Seiya yakin kalau slime itu udah modar. Ternyata slime itu beneran udah mampus dari tadi loh. Rista pun ngomel-ngomel gak jelas, tapi Seiya gak peduli. Tak lama setelahnya, perempuan misterius pun muncul. Dia sangat tertarik dengan Seiya yang memiliki kekuatan hebat. Perempuan itu memperkenalkan diri, dan ternyata dia adalah Chaos Mancina. Perempuan itu merupakan salah satu dari 4 raja surgawi yang merupakan anak buah Raja Iblis. Dia pamer kekuatan dengan bisa membelah batu pakai sekali tebasan. Setelahnya, Chaos mengeluarkan energi super duper dahsyat yang membuat aura berubah menjadi kelam. Pas Rista ngecek status perempuan itu, dia kena mental karena level Chaos udah 60. こんなの序盤で出会う敵のステータスじゃない。どうしよう。躊躇なく逃げるとはいい判断ね。普通の人間はとっさにこんな行動できないわ。ちょっと何やってんのよ。待てかメガネを置いて逃げるの。 Bukannya gelut dengan gagah berani, Seiya malah kabur. Dan gak mau ditinggal sendirian, Rista pun ikutan kabur kayak Seiya. Dan Chaos malah menganggap Seiya makin menarik dan kemudian bergegas mengejarnya. Pas lari kocar kacir, Seiya langsung berhenti dan melemparkan bom asap. Dia bergegas menyeret Rista dan pergi ketika Chaos gak bisa lihat apa-apa karena asap. Sambil kabur, Seiya minta Rista membuka gerbang ke alam dewi. Rista melakukannya, tapi Chaos udah nongol di belakang mereka. Seiya pun segera menerjangkan serangan api yang sukses menghentikan Chaos. Setelahnya, dia dan Rista melompat ke portal dan masuk ke alam dewi. Sekembalinya di alam dewi, Seiya langsung push up dan dia harus memperkuat dirinya jika ingin mengalahkan Chaos. Dia mengusir Rista dan gak mau diganggu sampai latihannya selesai. Rista pun terpaksa keluar karena gak ada pilihan lain. 2 hari berlalu dan Seiya masih nggak ada kabar. Karena itu, Rista mencoba melihat melalui bola kristal kejadian di dunia Gaya Brande. Celakanya, Chaos sudah menyerang kota dan melakukan pembantaian.
Gak mau ada korban berjatuhan, Rista pergi ke ruangan Seiya, dan karena Dewi itu datang sebelum latihannya kelar, Seiya pun ngomel. Namun Rista buru-buru mengajaknya pergi untuk menyelamatkan orang-orang. Seiya nggak mau karena dia masih terlalu lemah dan dia baru bakal pergi setelah persiapannya kelar. Dia tahu kalau waktu di dunia Dewi lebih lambat dibandingkan di Gaya Brande. Rista membenarkannya dan 10 menit di Gaya Brande setara dengan 16 jam di alam Dewi. Seiya bilang bahwa mereka masih memiliki waktu, tapi Rista udah nggak sabaran dan pengen membuka portal. Tapi Seiya bilang mereka nggak bakal menang jika pergi ke Gaya Brande sekarang. Rista sebel sama Seiya dan nyebut dia adalah pahlawan terburuk yang pernah dia panggil. Rista berniat pergi meninggalkan Seiya, dan saat itulah Seiya bilang kalau dia mati, maka Gaya Brande juga nggak bakal selamat. Karena itulah dia nggak boleh mati dan harus menjadi lebih kuat. Persiapannya udah kelar dan dia segera memakai baju tempurnya. Pas Rista ngecek level Seiya, ternyata cowok itu udah level up ke angka 21 hanya dalam 2 hari. Rista pun berniat membuka gerbang langsung ke kota, tapi Seiya menggetok kepala Dewi itu. Dia pengen muncul di tempat yang lebih jauh, biar Chaos nggak langsung membunuh para warga desa pas lihat dia mendekat. Rista setuju sambil ngomelin Seiya kalau dia nggak boleh getok kepala Dewi. Di kota, Chaos sudah siap membunuh bapak-bapak, dan saat itulah Seiya nongol dan menghentikan aksi itu. Mereka gelut, dan Chaos mengetahui jika Seiya udah naik level. Karena tertarik, Chaos berubah menjadi mbak-mbak berotot, dan pas Rista ngecek level dan semua skillnya, dia syok karena angkanya meningkat dengan drastis. Chaos maju dan menyerang Seiya dengan brutal. Namun semua serangan Seiya itu berhasil dihindari Seiya dengan baik. Karena Seiya super duper gesit, maka Chaos memutuskan untuk menggunakan cara lain. Dia melukai perutnya sendiri dan modar. Dari celah luka di perutnya, wujud asli Chaos keluar. Dia adalah monster super jumbo yang ganas banget. Kemudian dia mengajar Seiya dengan sekali serangan. Phoenix Drive! Karena udah bosan main-main, Seiya mengajar Chaos sampai iblis itu pecah berkeping-keping. Dia udah salah milih lawan yang super power. Rista segera memeluk Seiya pas masalah udah kelar, dan dia merasa kalau aroma cowok itu super mantap. Setelahnya dia tanya sejak kapan Seiya menyembunyikan level aslinya. Ternyata Seiya udah menyembunyikan sejak awal. Jika Rista tahu dan ada musuh yang bisa membaca pikiran orang, mereka bisa celaka. Para warga kemudian berkerumun karena Seiya udah mengusir iblis jahat. Tapi Seiya malah nggak peduli dan memilih nyapu. Dia ngumpulin semua serpian tubuh Chaos dan membakarnya. Dia nggak mau ada kemungkinan iblis itu bangkit lagi, dan karena nggak puas dia membakarnya dengan api yang lebih besar. Para warga malah takut pas melihat aksi Seiya itu. Bukannya berhenti karena para warga panik, Seiya malah membakar lebih ganas lagi sampai seisi kota hangus. Para warga yang awalnya berterima kasih, kini malah sebel dan kemudian ganti mengusir Seiya. Dia dan Rista pun meninggalkan kota, dan di perjalanan Seiya pengen balik ke alam Dewa Dewi karena para iblis pasti bakal ngejar mereka. Tapi Rista bilang kalau mereka harus pergi ke kota berikutnya dan mencari senjata serta zirah yang lebih bagus. Seiya pengen Rista bikin perlengkapan secara otomatis kayak pas Dewi itu bikin perabotan kamar. Tapi ternyata sihir begituan hanya bisa dia lakukan di alam suci. Karena itu, Seiya makin pingin kembali ke alam Dewa Dewi agar bisa berlatih lebih keras lagi. Rista manut, kemudian membuka portal menuju alam Dewa Dewi dan keduanya pun meninggalkan dunia itu. あんなもの薬草で十分。つまり、お前の存在価値は薬草レベルということだ。作ったものを持ち出すのも禁止よ。人間への過度な援助は神の方に背くことになるから。てか今なんつったおい。よし、行くぞ。なんか旅立ちみたいになってっけど、これ戻ってるからね。
Di alam dewa, Seiya langsung push up lagi. Sementara itu, Rista yang sebel malah curhat ke Arya. Rista bilang kalau Seiya itu kuat tapi terlalu berhati-hati dan gila latihan banget. Dia nggak tahu gimana lagi ngatasin cowok itu. Padahal, Rista pengen segera menyelamatkan gaya Brande biar menjadi dewi level tinggi seperti Arya. Ternyata Arya udah nyelamatin sekitar 300 dunia. Meski begitu, Arya bilang ada dunia yang nggak bisa dia selamatkan. Rista pun menghiburnya dan bilang kalau 1:300 itu nggak ada apa-apanya. Namun Arya bilang bagi mereka yang tinggal di dunia itu, mereka nggak bisa berpindah kemanapun sehingga dunia itu sangat berarti. Karena kesalahan Arya, misi rank B yang seharusnya mudah justru berakhir menjadi malapetaka. Tak lama kemudian, Seiya datang ke sana. Dia sebel karena levelnya nggak naik meski udah latihan keras. Ternyata latihannya sendiri juga ada batasannya. Rista langsung nyaranin Seiya buat terjun langsung ke pertarungan di Gaya Brande, tapi Seiya bilang itu terlalu beresiko. Saat itulah Arya memberinya saran dan Seiya bisa berlatih dengan dewa yang ada di alam itu. Seiya nggak bakal innalillahi jika bertarung melawan dewa di sana. Levelnya juga pasti bakal naik dengan cepat. Masalahnya, Rista nggak tahu siapa yang mau melatih Seiya. Ternyata Arya udah punya kandidat dewa mana yang bakal ngelatih Seiya. Mereka pun keluyuran di dunia dewa. Ternyata yang Arya maksud adalah om-om berotot yang hobi main pedang dan latihan nggak capek-capek. Om-om itu bernama Cerseus. Pas ketemu dengan om-om itu, Arya dan Rista langsung mengungkapkan apa yang mereka pingin. Cerseus menyetujui untuk melatih Seiya, tapi latihannya bakal berat banget. Seiya malah nantangin balik sama calon gurunya itu. Mereka pun segera memulai latihan dan mereka beradu serangan pedang. Cerseus kaget karena Seiya bisa mengikuti kecepatan berpedangnya. Besoknya, Rista pergi menemui Cerseus yang lagi makan di kantin. Dia tanya gimana latihan Seiya, dan Cerseus bilang, meski songong dan nyebelin, ternyata Seiya cukup oke dalam bertarung. Hari kedua, Rista nemuin Cerseus lagi di kantin. Ternyata Cerseus sedang gemetaran sambil makan. Rista pun tanya gimana perkembangan Seiya, dan Cerseus bilang hanya dalam 2 hari Seiya udah menjadi sangat kuat. Cerseus sebel karena dia nggak bisa menggunakan kekuatan aslinya. Hukum Dewa Dewi melarang penggunaan kekuatan asli kepada manusia. Jika Cerseus boleh menggunakan kekuatan aslinya, dia pasti bisa menang melawan Seiya. Rista kaget mendengar ucapan Cerseus barusan. Cerseus pun baru aja sadar kalau dia bilang Seiya mengalahkannya. Dia pun buru-buru menyangkal dan bilang kalau Seiya itu orang yang gak mau ngalah. Hari ketiga, Rista pergi ke kantin lagi. Dia melihat Cerseus yang depresi di meja paling ujung. やめてくれ、今は昼休憩だろう。なんだ揉め事か？騒がしいな。なんていうか、もうちょっと詳しく教えてくれませんか？私、聖夜の担当女神なんで。まあ、ぼちぼち。ぼちぼち。ぼちぼちってどんな感じです？すまん、悪かった。Rista nyamperin dia dan tanya kok tubuh Cerseus makin kurus? Om-om berkumis tebal itu nggak mau komen dan Rista kemudian tanya gimana progres latihan Seiya. Cerseus cuma bilang, lumayan. Dan Rista pun pengen tahu detailnya, tapi Cerseus malah ngambek dan ngomel-ngomel gak jelas. Hari keempat, Rista balik lagi ke kantin. Dia nggak nemuin Cerseus dimanapun, karena khawatir Dewi itu keluyuran ke sekitar tempat rumput laut dijemur. Di sana, dia nemuin Cerseus lagi jongkok dan pasrah terima nasib. Rista tanya kenapa Cerseus kayak lagi sembunyi. Ternyata Cerseus emang lagi sembunyi. Dia membisiki Rista kalau Seiya itu kayak mengidap penyakit. Cerseus curhat ke Rista, Seiya nggak mau berhenti latihan meski udah dibilang kalau latihannya cukup. Seiya ngotot dan pengen latihan terus nggak kena lelah. Cerseus curhat kalau Seiya udah membuatnya nggak bisa tidur karena kudu nemenin dia latihan terus. Rista pun baru sadar karena itulah Cerseus kurusan. Cerseus padahal udah bilang kalau Seiya berhasil menjadi 3 kali lebih kuat dibandingkan dirinya. Seiya ngotot pengen jadi 100 kali lebih kuat lagi. Pas lagi curhat, Seiya nongol di sana. Dia ngomelin Cerseus yang bukannya latihan, malah sembunyi di dekat rumput laut. Seiya bilang waktu istirahat udah selesai dan mereka harus latihan lagi. Tuan Cerseus ngambek dan bilang gak kuat latihan lagi. Dia bahkan melempar pedang sucinya ke laut dan bilang gak mau gelut lagi.
Rista syok melihat Om Cerseus sampai seputus asa itu ngadepin Seiya. Seiya nggak peduli, kemudian nyeret Cerseus yang lagi nangis minta ampun. Rista pun mencoba menahan Seiya, tapi Arya nongol dan ngasih tahu kalau Istar memanggilnya. Nggak punya pilihan lain, Rista pergi meninggalkan Om Cerseus yang masih nangis nggak ketulungan. Rista bertemu dengan Dewi Istar, dan di sana Istar bertanya bagaimana latihan Seiya dengan Cerseus. Rista bilang kalau Cerseus malah nangis dan minta ampun. Istar bilang kalau Cerseus dulunya adalah manusia pengecut. Dia bereinkarnasi dan menjadi dewa. Meski Cerseus lupa kehidupan manusianya, tapi sifat pengecutnya bisa saja muncul kalau berhadapan dengan situasi super berat. Istar bilang kalau latihan itu bisa membantu Cerseus menjadi lebih baik, dan Rista malah bilang, lah bukannya kebalik. Harusnya Cerseus yang melatih Seiya, sekarang malah Seiya yang melatih Cerseus. Selain itu, Istar juga membahas mengenai gaya Brande. Ternyata Rista harus bergerak ke kota berikutnya. Ilmu peramalan Istar bisa tahu kalau bakal ada masalah di kota Seimul. Sekutu mereka di kota Seimul bakal butuh bantuan Rista dan pahlawannya. Karena itu, Rista pun bergegas pergi untuk mencari Seiya. Pas dia nemuin Seiya, ternyata cowok itu lagi ngebukin Cerseus tanpa ampun. いや、黙ってんじゃん。本当に訓練だったの？それで何の用だ？そうだったわ。ゲアブランデに危険が迫ってるらしいの。ちょっとやめなさい、せいや。どうしてこんなひどいことするのよ。ゲアブランデに行くのよ。よかろう。こちらもこの男から得るものは何もなくなったところだ。レディー、パーフェクトリー。 Dia minta Seiya stop menghajar om-om berkumis tebal itu. Dia bilang mereka harus pergi ke Gea Brande karena bahaya bakal datang. Seiya setuju karena persiapannya udah kelar dan gak ada lagi yang bisa dia dapat dari Cerseus. Pas Seiya pergi, Cerseus langsung jongkok dan pasrah menerima nasib. Rista pun berteriak menyuruh Seiya minta maaf, tapi Seiya malah bodoh amat dan mereka pun pergi ke kota Seimul. Para warga berbondong-bondong pergi meninggalkan kota karena menurut mereka ada undead yang meneror warga. Seiya bertanya apa itu undead kepada Rista. Dia diberitahu kalau undead adalah monster yang masih bisa hidup meski udah mati. Cara mengalahkan undead adalah dengan menggunakan air suci dan karenanya Seiya dan Rista pergi ke sebuah toko. Mereka belanja air suci banyak banget dan setelahnya mereka pergi ke gereja. Di sana ada pastor, ada suster, dan ada dua bocah bernama Elulu dan Mas. Mereka berdua adalah pendekar yang akan membantu melawan undead. Seiya mendatangi pastor dan mengguyurnya dengan air suci, dan saat itulah pastor teriak-teriak kesakitan dan berubah menjadi undead. Ternyata, pastor itulah musuh yang sesungguhnya. Dia ngoceh kalau Tuan Dead Magla, salah satu dari Raja Surgawi, sudah memberinya kekuatan. Seiya nggak peduli, kemudian mencincang Pak Pastur dengan gerakan kilat. Semua orang pun kaget karena Seiya nggak kelihatan mengeluarkan pedang, tetapi bisa membabat habis tubuh Pastur. Dia kemudian ditanya, kok bisa tahu kalau Pastur adalah undead? Seiya bilang dia punya teorinya sendiri, yaitu kalau Pastur biasanya paling lemah dan gampang jadi undead. Istilah lainnya, Seiya cuma asal nebak aja. Meski udah jadi daging cincang, Pastur masih bisa ngomong. Dia ngasih tahu kalau besok banyak pasukan undead bakal nyerang. Lah ngapain ngasih tahu? Kan kalau serangan dadakan muncul, saya dan teman-temannya nggak punya waktu buat siap-siap. Setelah itu, saya pun bersiap menghabisi seluruh tubuh Pastur. Karena tahu apa yang bakal dilakukan saya, Rista segera mengajak semua orang di sana keluar dari gereja.なんだよ。戦闘よりむしろ後片付けに全能力を集中する。それがあの勇者なの。 Saat itu juga, Seiya membakar habis tubuh Pastur sampai gereja di sana juga gosong dilalap api. Pas sudah kelar membakar fasilitas umum, Seiya malah nyiram air suci ke Mas, Elulu, Suster, dan Rista. Dia berjaga-jaga, siapa tahu ada undead lagi. Ternyata, masing-masing dari mereka bukanlah undead. Mereka sampai di istana dan bertemu dengan Levia. Dia membahas mengenai Raja Iblis yang makin menjadi-jadi, dan karena itu dia akan memberikan kekuatan kepada para pahlawan. Dia meminta Mas mendekatinya,
Dan setelah Mas berlutut, Levia memberikan kekuatan hebat kepada Mas. Bocah itu menjadi berwarna hijau, tapi mukanya masih kayak orang. Pas Rista mengecek kemampuan Mas, berbagai skill bocah itu udah naik drastis. Elulu pengen diubah menjadi kuat kayak Mas, tapi Levia menolaknya. Elulu punya peran yang lebih penting ketimbang Mas, karena Elulu bakal menjadi senjata Ixazion dengan cara mengorbankan nyawanya. Mas bertanya apa maksud dari ucapan Levia. Ratu para naga menjelaskan bahwa pedang suci Ixazion hanya akan tercipta dari pengorbanan gadis keturunan naga yang berwujud manusia. Jika tidak menggunakan senjata itu, maka Raja Iblis tidak akan bisa dikalahkan. Saat ini, Raja Iblis sudah menguasai 70% dari seluruh dunia. Jika ingin menyelamatkan Gaya Brande, maka jalan satu-satunya adalah mengalahkan Raja Iblis. Dan cara mengalahkan Raja Iblis adalah menggunakan Ixazion. Meski tampak kejam, Levia justru iri kepada Elulu karena berperan penting untuk keselamatan dunia. Upacara pengorbanan Elulu akan dilakukan nanti malam, sehingga Elulu bisa menikmati masa-masa terakhirnya. Seiya dan rombongan pergi meninggalkan istana. Di perjalanan, Elulu tampak murung. Mas bertanya apa yang Elulu inginkan, tapi gadis itu berkata dia akan berkorban demi keselamatan dunia. Rista sendiri bimbang tentang apa yang harus dilakukan. Dia pun bertanya ke Seiya, tapi si cowok aneh malah udah ngilang. Ternyata Seiya lagi nemuin pedagang buat belanja barang yang gak ada di benua manusia. Dia belanja ramuan yang bisa meningkatkan kecepatannya. Rista pun ngomelin Seiya karena mereka lagi di kondisi ginting. Malah Seiya asik belanja. Seiya berkata bahwa semuanya udah jelas dan mereka tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Meski tampak ingin menangis, Elulu menyetujui ucapan itu kemudian berlari meninggalkan rombongan. Malamnya, pesta pun diadakan sebelum ritual pedang suci. Seiya dan rombongan dijamu makan-makan. Setelah persiapan kelar, Elulu yang udah ganti baju dibawa ke sana. Elulu bakal nyemplung ke jurang naga dan tubuhnya akan dileburkan untuk menciptakan pedang suci. Karena Elulu ragu-ragu, para manusia naga malah mendorong-dorongnya dengan kasar. Saat itulah, Seiya nongol dan mengajar para manusia naga. Dia bilang kalau Elulu adalah tukang panggulnya. Jika gadis itu jadi pedang, mana bisa dia memanggul bawaan? Mikoを落として差し上げるのじゃ。待ってください。こんなのただの殺人じゃ。Saya bahkan gak terlalu yakin kalau Ixazion bisa mengalahkan Raja Iblis. Rista setuju dan bilang mereka bakal nyari cara lain untuk mengalahkan Raja Iblis tanpa Ixazion. Levia ngamuk dan maju menghadapi Seiya, sementara itu Rista dan Mas ambruk karena keracunan makanan. Ternyata Seiya gak keracunan karena muntahin makanannya. Mereka berdua gelut. Rista mengecek level Levia dan naga itu ternyata ada di level 66. Seiya menggunakan pedang pembasmi naga yang sudah dia siapkan dan gak cuma ada satu, ternyata dia bikin dua. Celakanya, Elulu memakai sebuah kalung beracun di lehernya. Kalung itu bakal membunuh Elulu gak lama lagi dan gak punya pilihan, Seiya bertekad buat mengalahkan naga jumbo di depannya. Celakanya, Levia masuk ke mode kinclong-kinclong, seluruh sisiknya dilapisi logam yang sangat kuat. Karena gak mau kalah, Seiya menelan benih-benih ramuan yang tadi dia beli. Kecepatannya meningkat tajam, kemudian dia menebas sisik kinclong-kinclong Levia. Serangannya beruntun dan sangat dahsyat, namun semuanya nggak bisa menghancurkan sisik logam dari si naga jumbo. Elulu minta Seiya nggak usah berjuang lagi demi dirinya, tapi Seiya ngotot dan menerjangkan serangan tanpa kena lelah. Dia bilang kalau Elulu adalah tukang angkutnya yang berharga. Mendengar itu, Elulu menangis terharu, tapi Levia masih pede dia nggak terkalahkan. Saat itulah, Seiya memberitahu keadaan si naga jumbo. Ternyata Seiya menyerang beruntun sambil terus mendorong Levia mundur. Si naga jumbo saat itu berada tepat di ujung jurang. Seiya minta Levia mencabut kutukan di kalung Lulu atau naga itu bakal nyebur ke jurang. Pas di detik-detik terakhir, Levia menyerah dan bakal mencabut ilmunya. Seiya berhenti menyerang, tapi ternyata Levia cuma ngibul. Yang dia cabut adalah sisik kinclong-kinclongnya. Levia pun nyeburin napas panasnya untuk menghabisi Seiya. Sebel dikibulin, Seiya melancarkan serangan hingga nafas Levia ambiar kemana-mana dan naga jumbo itu terlempar dari daratan.
なたもわらわには翼がある。ドラゴンブレス。ダブルウィンドブレイバカめ、降りたのはアルティメットオールの方じゃ。ここ翼がなぜTernyata Levier masih punya sayap yang pastinya bisa buat terbang. Pas dilihat baik-baik, sayap naga itu udah bolong-bolong diserang sama Seiya. Hasilnya, Levier terjun bebas ke dalam jurang yang ujungnya nggak kelihatan. Dan saat itu juga, kutukan di kalung Elulu musnah. Seiya dan teman-temannya yang udah terbebas dari racun pun ngumpul. Tak lama kemudian, sebuah pedang sakti muncul dari dasar jurang. Ternyata tubuh Levier sudah diubah menjadi pedang. Seiya mengambil pedang itu seperti legenda pedang sakti. Ixazion bakal sempurna jika mendapat darah dari gadis keturunan naga yang berwujud manusia. Karena itu, Seiya menggores lengan Elulu hingga darahnya mengalir ke pedang Ixazion. Setelah itu, pedang sakti di tangan Seiya berubah menjadi kinclong dan membuat semua orang di sana kagum. Tugas para keturunan naga akhirnya selesai dan Seiya pun membubarkan pertemuan itu karena Ixazion sudah didapatkan. Setelahnya, Seiya dan rombongan pergi menggunakan lingkaran sihir untuk kembali ke tempat mereka datang tadi. Mas dan Elulu pergi duluan menyusuri goa, sementara Rista mau ngobrol dengan Seiya. Rista tahu kalau pedang yang tadi muncul bukanlah Ixazion. Seiya mengakuinya. Dia memalsukan pedang itu agar bisa mendapatkan kepercayaan dari keturunan naga. Urusan Raja Iblis seperti kata Rista, Seiya yakin ada cara lain untuk mengalahkannya. Mereka berdua pun menyusul Mas dan Elulu. Di depan pintu goa, Seiya dan rombongan terkejut karena sudah ada sekumpulan prajurit yang menunggu mereka. Di tempat lain, Raja Iblis sudah selesai mempersiapkan apa yang menjadi tujuannya dan dia akan segera beraksi menjalankan rencana jahatnya. Yang menunggu Seiya dan rombongan di luar adalah para prajurit kerajaan Rosgard. Seiya dikabari bahwa benteng Olga sedang diserang oleh pasukan iblis. Di sana, Nona Rosalie sedang memimpin pasukan untuk berperang. Musuh yang dihadapi mereka adalah Bilbab, iblis yang berbentuk lalat raksasa. Seiya tidak perlu diantar para prajurit, dia berniat terbang menuju lokasi pertarungan. Dia membawa Mas, sementara Rista membawa Elulu. Mereka melesat ke arah lokasi pertarungan. Di sana, ribuan lalat raksasa berhamburan di udara. Saya tak bisa melakukan apa-apa untuk melawan ribuan lalat jumbo itu dan pasukan lalat dipimpin lalat berbentuk mirip manusia yang malah kayak Kamen Rider. Nggak bisa apa-apa, saya dan rombongan memutuskan untuk sembunyi aja. Saya yakin kalau sekumpulan lalat jumbo itu hanya memancing agar saya muncul. Ratusan prajurit yang bertarung di sana modar dibantai para lalat. Pas situasi aman, saya dan rombongan nongol. Mereka bertemu dengan Nona Rosalie yang langsung happy pas tahu Seiya adalah pahlawan yang ditunggu-tunggu. Mereka semua bergegas kembali ke benteng Olga buat mengatur strategi. Di ruang rapat, Seiya berkata bahwa bisa aja di sana ada mata-mata iblis. Atau bisa aja percakapan mereka disadap secara diam-diam. なるほど。本命はこの上。何者かが戦略会議をこっそりと聞いている。可能性の話ですか。しかし仮に敵がいないとしても爆発物が仕掛けられているかもしれん。本当ですか。この中に魔王の手先が変装して混ざっているかもしれん。本当ですか。そういう可能性もあるという話。 Karena itu, Rosalie memerintahkan para prajurit untuk mengecek kemungkinan itu. 20 menit berlalu, ternyata nggak ada tanda-tanda mencurigakan sama sekali. Saya polos dan bilang kalau dia cuma berjaga-jaga aja. Rapat pun dimulai dan mereka mengatur strategi buat ngalahin pasukan lalat. Tapi saya merasa rapat itu nggak ada gunanya dan dia pun sudah memutuskan apa yang akan dia lakukan. Ternyata dia mau balik ke dunia Dewa-Dewi. Semua orang di sana syok karena tahu saya bakal kabur. Saya pun menjelaskan bahwa dia bakal berlatih selama 3 hari. Rosalie muak dengan keputusan saya, tapi Rista bilang kalau 3 hari di dunia Dewa-Dewi bakal cuma sekitar sejam di dunia manusia. Meski begitu, Rosalie tetap menganggap saya pengecut. Saya bilang gak ada gunanya menyerang sekarang, dia bakal berlatih dan mencari cara untuk mengalahkan lalat. Dia udah melihat gimana para lalat menghabisi prajurit Rosalie dengan brutal. Pas tahu saya melihat prajuritnya dibantai tapi gak melakukan apa-apa, Rosalie gak tahan lagi. Dia pun marah-marah sama saya karena sangat pengecut.
Saya bilang kalau para prajurit itu bukan mati terbunuh, tetapi justru dibunuh oleh Rosalie. Karena strategi yang nggak matang, Rosalie menuntun para prajurit ke kematian. Rosalie nggak terima dan pengen nampar Seiya. Nah ampun, Seiya malah nampar cewek itu duluan, dan semua orang syok ada yang berani menampar Rosalie. Sebel digampar, Rosalie pun mencoba menampar balik Seiya, tapi setiap kali Rosalie mau menampar Seiya, secara refleks, Seiya pun malah menggampar balik Rosalie berulang kali. Rosalie sebel karena pipinya bengkak dan juga merah. Dia pun menarik pedang siap memberi pelajaran kepada Seiya, dan nggak mau bikin Rosalie makin malu, Seiya meminta Rista untuk membuka portal. Mereka pun pamit dan pergi ke dunia Dewa-Dewi. Di dunia Dewa-Dewi, saya bertanya apakah ada dewa rudal atau senjata api atau semacamnya. Rista bilang nggak ada yang model begituan, dan kalau begitu, saya berpikir panah juga tidak apa-apa. Kalau Dewi Panah, Rista kenal. Mereka pergi ke kawasan hutan dan bertemu dengan Dewi bernama Mitis. Saya bertanya apakah bisa menembakkan banyak panah sekaligus. Mitis bilang dia bisa menembakkan panah beruntun dalam waktu bersamaan. Mitis mempraktekkan dan beberapa anak panah melesat menerjang pohon dan menumbangkannya. Shining Arrow. ありえません。不可能です。本当か？はい。弓の女神の名にかけて、どちらにせよ人間には到底不可能な領域でございますが。まさに神業。いや実際神なんだけど。私と違う稽古でもするでございますか？違う稽古？いや、弓でなければ意味がない。Saya pun minta Mitis mengajarinya ilmu begituan. Sebelumnya, saya dites memanah. Sekali coba, saya bisa memanah sebuah apel dengan akurasi tinggi. Setelahnya, latihan saya pun dimulai bersama Mitis. Pas saya latihan, Rista mendapat laporan dari Cerseus kalau Adenella makin stres setelah ditolak saya. Suatu hari, Rista diam-diam pergi ke tempat Adenella berada. Dia ketemu sama Dewi yang udah jadi ganas dan berbahaya di sana. Rista lari kocar-kacir menghindari amukan Adenella. Dia pun sampai ke tempat saya berlatih. Ternyata saya udah makin mahir mainan panah. Rista bilang kalau Adenella jadi kesetanan dan celakanya Adenella udah nongol di sana. Saya pun mendekati Adenella dan Dewi itu langsung berubah menjadi mode imut dalam sekejap. Saya minta Adenella untuk minggir dan Dewi itu nggak bisa nolak. Lalu saya pun melanjutkan latihannya. Rista diberitahu Arya kalau Miti sengaja diasingkan di hutan karena dia Dewi yang sering sakne. Dia selalu mengajak para pahlawan yang dilatihnya buat mantap-mantap. Rista pun bergegas pergi ke tempat latihan Seiya, dan di sana Seiya lagi diminta memanah Mitis yang bergelantungan terbalik nggak pakai baju di sebuah pohon. Seiya membidiknya, tapi Mitis kecewa sama serangan itu. Dewi itu ngamuk dan menyerang Seiya. Setelah gelut beberapa saat, Seiya berhasil melancarkan 5 panah beruntun dan mengalahkan Mitis. Seiya dan rombongannya pergi ke Gea Brande buat berperang, dan ternyata Rosalie udah memimpin pasukan buat menyerang markas lalat Jumbo. Seiya menyusul mereka, celakanya Rosalie ketangkep sama Bilbab yang kayak Kamen Rider. Seiya minta Rista menarik perhatian Bilbab, dan Rista terbang mengejar Bilbab dan mereka melesat ke langit. Tapi pas sudah di atas awan, Bilbab menghindari serangan panah dari bawah. Tak lama setelahnya, beberapa serangan panah melesat dari belakang dan Bilbab menghindari semua serangan, kemudian melesat ke arah Seiya yang terbang di antara awan. Saat itulah, semua anak panah yang diluncurkan Seiya berubah jadi burung cahaya. Serangannya sukses melubangi perut Bilbab dan setelahnya Bilbab pun berhasil dikalahkan. 全部壊されたぞ。ありえない。なんで？これがギアブランデなの？人間が弓の女神の限界に並んだ。これはかわせない。光の魔法杖だと。あれを作ったのは聖夜に違いない。Seiya kembali ke daratan, kemudian membasmi ribuan lalat jumbo yang tersisa dengan panahnya. Dia meminta Mas mengumpulkan semua mayat lalat jumbo dan setelah terkumpul, Seiya membakar habis semuanya. Rosalie berterima kasih atas bantuan itu dan cewek itu berkata ada zirah legendaris di sebuah desa yang bisa dipakai Seiya melawan Raja Iblis. Seiya dan rombongan pergi ke desa itu, celakanya desa itu sudah remuk.
ada monster raksasa bernama Adamantoise yang mengamuk. Monster itu dipanggil dari dunia lain oleh bapak-bapak bernama Kelkapul. Ternyata dia adalah salah satu dari Raja Surgawi. Setelahnya, Kelkapul meminta Adamantoise meludahkan apa yang sudah dikunyah monster itu. Ternyata yang dimuntahin Adamantoise adalah zirah legendaris yang dicari-cari Seiya. Zirah itu udah jadi kaleng rombeng dan gak ada fungsinya lagi. Kelkapul menghilangkan Adamantoise. Setelahnya, ia melakukan ritual pengorbanan diri untuk memanggil dewa kematian yaitu Cross de Thanatos. Wujud mengerikan muncul di sana dan sosok itu nggak bisa dikalahkan. Seiya dan rombongannya terpaksa kabur ke alam dewa-dewi, tapi celakanya Thanatos bisa masuk ke alam itu. Dewa-dewi gempar dan mencoba menghabisi Thanatos. Seiya dan rombongannya pun pergi menjauhi Thanatos, sementara para dewa-dewi melawan Thanatos. Celakanya, semua dewa-dewi langsung modar dibantai oleh Thanatos. Gak punya pilihan lain, Seiya pun memancing Thanatos ke tempat dewi terkuat di alam itu. Seiya pergi ke tempat Valkyrie yang lagi ngelukis, dan Thanatos nongol dan bikin lukisan Valkyrie ambyar. Dewi itu ngamuk, kemudian melakukan pertarungan super ajib melawan Thanatos. Karena Thanatos super strong, Valkyrie menggunakan jurus andalannya. Dia menciptakan Valhalla Gate dan menghancurkan Thanatos. Akibatnya Valkyrie terluka parah, untung aja Dewi itu nggak bisa modar. Seiya pun langsung mendekati Valkyrie dan minta diajarin Valhalla Gate. Setelah ngobrol selama beberapa saat, Valkyrie pun mau mengajari Seiya dan latihan mereka berlangsung sepanjang hari. Pas latihan kelar, Seiya dan rombongannya kembali ke dunia Gaya Brande. Di sana sudah ada dua pasukan besar yang berhadapan-hadapan. Pasukan kerajaan manusia melawan pasukan iblis. Raja Surgawi yaitu Eraser Kaiser maju ke arah pasukan manusia. Dia menantang pendekar terhebat buat gelut dan seorang pendekar pedang nomor wahid yaitu Tuan Perang maju. Dia adalah bapak-bapak tua yang kaya nggak punya keahlian bertarung. Pas duel dimulai, ternyata Tuan Perang OP abis. Dia menghabisi Eraser Kaiser tanpa kesusahan. Setelahnya, Tuan Perang menghabisi semua pasukan musuh di depannya dengan sekali serang. Tuan Perang kembali ke barisan pasukan dan menyapa Rista sekaligus Seiya. Saat itulah Tuan Perang kesakitan dan tak lama kemudian dia malah berubah menjadi bayi lalu ngompol. Rosalie datang dan ternyata dia adalah anak dari Tuan Perang. Mereka segera kembali ke istana untuk mengatur rencana dan pas sudah sampai di istana hanya butuh beberapa waktu Tuan Perang kembali menjadi kakek-kakek. Dia mengumpulkan para petinggi untuk membahas apa yang terjadi. Karena keempat Raja Surgawi udah innalillahi, maka musuh selanjutnya pasti adalah Raja Iblis. Pas di tengah-tengah rapat, mendadak ada kabar bahwa Raja Iblis sudah bergerak. Seiya pun meluncur seorang diri untuk mengecek kejadian itu. Di sisi lain, Tuan Perang mengajak Rista jalan-jalan. Dia bertanya alasan Dewi bisa hidup abadi. Ternyata Rista sendiri nggak tahu, dan hebatnya justru Tuan Perang yang mengetahuinya. Jiwa asli Dewi berada di tempat lain, dan Dewi yang keluyuran saat ini menggunakan jiwa virtual. Saat Dewi dibantai, jiwa aslinya masih ada dan nggak bakal bisa mati. Sama kayak Seiya atau pahlawan lain yang jiwa aslinya ada di dunia asal mereka. Dan ternyata, Raja Iblis punya senjata yang bisa menghabisi jiwa asli dengan menyerang jiwa virtual. Artinya, Raja Iblis bisa membunuh Dewi maupun pahlawan. Nggak taunya, Tuan Perang sudah menyembah Dewa Iblis. Dia juga udah dikasih senjata pembasmi Dewi. Dia mengambil senjata itu dan menyerang Rista. Rosalie nongol dan gak percaya ayahnya adalah pengabdi iblis. Gak lama kemudian, Seiya nongol dan gelut melawan Tuan Perang. Mereka beradu pedang dengan sangat dahsyat, sampai akhirnya lengan Seiya terpotong, nggak taunya, lengan Tuan Perang juga terpotong. Keduanya melancarkan serangan dengan tangan kosong, dan akhirnya Tuan Perang berhasil dikalahkan.
ターナルソード X。ほう、片手剣のみで防ぐとはな。どうだ小僧、これが本当の戦闘だ。フェニックス・スラスト。Rista pun segera menyambung tangan Seiya dengan sihirnya. Sementara itu, Tuan Perang akhirnya innalillahi. Seiya mengizinkan teman-temannya berlibur sebelum mereka bakal melawan Raja Iblis. Seharian penuh, Rista, Mas, dan Elulu keluyuran di kota. Pas mereka balik, ternyata Seiya udah hilang. Dia nggak bisa ditemuin dimanapun. Karena itu, mereka bertiga pergi menemui Arya dan Istar. Mereka semua kumpul di sebuah ruangan di mana waktu terhenti. Di sana, Rista tahu kalau Seiya pergi menyerang Raja Iblis sendirian. Rista khawatir dan ingin membantu, tapi Raja Iblis punya senjata pembunuh Dewi. Seiya sudah punya berbagai jurus mematikan seperti Panas Sakti dan Valhalla Gate sehingga bisa melawan Raja Iblis. Rista khawatir jika Seiya menggunakan Valhalla Gate maka dia bakal celaka. Setelahnya, Arya menunjukkan kisah masa lalunya di sebuah dunia bernama Ixophoria. Ketika dia gagal untuk menyelamatkan dunia itu. Ternyata Arya dibantu Putri Tiana dan pria bernama Colt. Selain itu, ternyata ada juga Seiya sebagai pahlawan dan Rista syok karena Seiya sudah pernah dipanggil menjadi pahlawan sebelumnya. Seiya di masa itu beda banget sama Seiya di masa sekarang. Dulu Seiya sangat peduli dengan teman-temannya dan mau bertarung bersama. Mereka melintasi segala rintangan bersama sampai akhirnya mereka harus menghadapi Raja Iblis. Setelah gelut habis-habisan, Seiya berhasil mengalahkan Raja Iblis. Ternyata Raja Iblis punya satu nyawa lagi. Akhirnya Seiya dan teman-temannya kehabisan tenaga dan Raja Iblis pun melakukan pembantaian. Arya merasa bersalah karena harusnya sebelum melawan Raja Iblis, dia mengajak rombongan menemui petapa yang tahu mengenai 2 nyawa Raja Iblis. Penyesalan itu nggak pernah hilang dari Arya dan ternyata Putri Tiana yang udah meninggal bereinkarnasi menjadi Rista. Setelah melihat masa lalu tersebut, Rista nekat ingin bertarung bersama Seiya. Dia nggak peduli jika Raja Iblis punya senjata penghancur Dewi dan keputusannya udah bulat, dia bakal menyusul Seiya bersama Mas dan Elulu. Episode 12, Rista, Mas, dan Elulu sampai di Istana Raja Iblis. Dia melihat Seiya yang melakukan duel melawan Raja Iblis level S. Tak punya pilihan lain, Seiya menggunakan Valhalla Gate dan Raja Iblis tertelan gerbang tapi masih mencoba membebaskan diri. Tak mau Raja Iblis keluar, Seiya menerjangkan berbagai serangan maut dan Raja Iblis pun kalah. Setelahnya, Seiya mendapat efek dari Valhalla Gate. Tubuhnya tersayat-sayat dan ambruk tak berdaya. Dia sekarat dan celakanya tidak terkena efek senjata Raja Iblis dan jika dia mati di sana, dia akan kembali ke dunianya. Rista mengorbankan semua kekuatan dewinya untuk menyembuhkan Seiya dan dengan kekuatan itu dia berhasil menyembuhkan Seiya. Celakanya, Raja Iblis ternyata masih hidup dan dia mencoba mendobrak keluar Valhalla Gate. Rista baru menyadari betapa kuatnya Raja Iblis rank S. Tak mau Raja Iblis bebas, Seiya menciptakan Valhalla Gate baru dan dengan Valhalla Gate itu dia menelan Valhalla Gate sebelumnya. Raja Iblis pun akhirnya benar-benar tewas. Celakanya, Seiya tak tertolong lagi setelah menggunakan Valhalla Gate kedua. Dia terluka parah, sementara Rista tak bisa menyelamatkannya. Tubuh Seiya pun melebur sirna. Beberapa waktu kemudian, Rista bersama Arya dipanggil menghadap Istar. Saat bertemu Istar, Rista diberi misi level SS. Dia harus pergi ke Ixophoria, dunia yang gagal diselamatkan oleh Arya. Misi Rista adalah mengubah dunia yang sudah dikuasai iblis menjadi dunia manusia lagi. Untuk membantu misi itu, Istar menyarankan Rista untuk memanggil pahlawan lagi. Istar berkata bahwa saat Valhalla Gate menelan Valhalla Gate sebelumnya, efek senjata Raja Iblis juga hilang. Artinya, Seiya mati bukan karena senjata Raja Iblis, melainkan karena penggunaan Valhalla Gate. Istar pun memberikan berkas pemanggilan Seiya kepada Rista, dan setelahnya petualangan Seiya dan Rista pun dimulai.
Secara keseluruhan, ini adalah anime isekai yang koplak, seru sekaligus kelam di waktu yang bersamaan. Kisah Seiya, si pemilik kekuatan overpower, beneran seru ya buat diikuti. Dan di akhir ternyata ada pengungkapan mengejutkan kalau Seiya ternyata pernah jadi pahlawan juga. ようこそ身の程知らずのバカ野郎。
う